Halo semuanya, perkenalkan nama saya Risa Asrana Baban, NIM F1C41916. Saya dari program studi biologi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Jambi. Nah, pada kali ini saya akan membuat video pembelajaran tentang anatomi daun, di mana ini merupakan tugas akhir semester saya dengan mata kuliah struktur perkembangan tumbuhan dengan dosen pengampu Bapak Ade Adriadi SSI MSI. I hope all of you are enjoy my video. Di sini saya akan menjelaskan anatomi daun. Daun merupakan bagian dari tumbuh-tumbuhan yang mempunyai fungsi dan peran penting untuk melangsungkan kehidupan hidup tumbuh-tumbuhan itu sendiri. Nah, ciri khas dari daun pada umumnya berwarna hijau dan bentuk dari daun sebagian besar adalah melebar, memiliki zat klorofil yang berguna untuk membantu proses fotosintesis. Selanjutnya, struktur morfologi daun itu sendiri dimulai dari yang pertama yaitu helaian daun atau lamina, yang kedua tangkai daun atau petiolus yang terdapat di bagian yang menempel pada batang tersebut, yang ketiga pelepah daun atau folius pada tumbuhan monokotil, pangkal dan pipi lebar serta membungkus batangnya. Di sini saya akan menjelaskan anatomi daun dikotil. Yang pertama yaitu epidermis atas. Epidermis atas pada daun utamanya berfungsi untuk melindungi jaringan di bawahnya. Misalnya, melindungi palisade atau jaringan tiang dari ancaman hama pemakan tumbuhan seperti kutu daun atau ulat serta panas yang terlalu tinggi dari matahari. Epidermis atas pada daun biasanya bermodifikasi membentuk kutikula. Kutikula ini merupakan zat lilin yang dapat membantu daun untuk melindungi dari panas sehingga dapat mencegah atau mengurangi penguapan yang terjadi di dalam daun. Pada beberapa tumbuhan epidermis atas, pada daun juga dapat bermodifikasi membentuk trikoma yang dapat menjaga daun dari hama karena menghasilkan zat yang tidak disukai oleh hama. Jaringan yang kedua adalah jaringan palisade. Jaringan palisade disebut juga jaringan tiang karena terdiri dari sejumlah sel yang memanjang secara tegak lurus pada bagian permukaan daun. Jaringan palisade adalah hasil diferensiasi dari jaringan mesofil yang disusun dari sejumlah sel-sel parenkim. Karakteristik dari jaringan palisade itu sendiri adalah yang pertama, pada selnya atau berbentuk silindris dan berdiri tegak. Yang kedua, pada jumlah sel-selnya tersusun dengan sangat rapat, namun masih terdapat ruang antar selnya walaupun hanya sedikit. Yang ketiga, tersusun dari selapis sel atau bisa lebih. Yang keempat, pada setiap sel di dalamnya terkandung kloroplas dengan jumlah yang cukup besar. Fungsi dari jaringan palisade adalah yang pertama, berfungsi untuk sebuah tempat proses pembentukan sel yang bisa digunakan untuk kelanjutan berlangsungnya proses fotosintesis. Yang kedua, berguna sebagai tempat untuk memperoleh energi dari cahaya matahari atau memperoleh komponen dioksida. Yang ketiga, berguna untuk sebuah tempat dalam proses sintesis. Yang keempat, berguna untuk sebuah tempat berlangsungnya proses pembentukan jaringan tiang yang berlangsung pada bagian daun yang nantinya akan digantikan oleh jaringan mesofil. Letak dari jaringan palisade itu sendiri biasanya terdapat di bagian bawah lapisan epidermis atas. Selanjutnya adalah jaringan spons. Jaringan spons pada daun merupakan bagian dari jaringan parenkim itu sendiri. Jaringan parenkim yang menyusun daun disebut dengan jaringan mesofil pada daun atau daging pada daun. Jaringan spons pada daun terletak persis di bawah lapisan palisade. Area ini adalah area longgar yang dikemas dengan banyak kantong udara, sel-sel yang lebih berbentuk bola dari silinder dan berbentuk seperti sel-sel lapisan palisade. Adapun kantung udara besar tersebut memungkinkan untuk pertukaran gas daerah yang berbeda dari daun. Fungsi dari jaringan spons adalah yang pertama,
sebagai jaringan yang berfungsi sebagai tempat kantong udara pada daun yang bertugas dalam hal pertukaran gas yang ikatan pembuluhnya mengandung xilem dan floem. Yang kedua, sebagai jaringan yang berfungsi tempat ikatan pembuluh darah dari daun itu sendiri. Yang ketiga, sebagai jaringan yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan hasil dari fotosintesis yang dihasilkan oleh jaringan palisade. Yang keempat, sebagai jaringan yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan gas serta oksigen yang dibutuhkan oleh daun. Jaringan yang selanjutnya adalah epidermis bawah. Epidermis bawah daun biasanya bermodifikasi membentuk stomata. Stomata merupakan celah yang terdapat pada daun yang berfungsi sebagai tempat pertukaran udara antara oksigen yang dihasilkan pada saat fotosintesis dan karbon dioksida yang merupakan bahan utama dari fotosintesis. Selain itu, stomata juga sebagai tempat keluarnya uap air saat terjadi transpirasi atau penguapan dari daun. Saat daun merasa kekurangan air, maka stomata akan menutup. Sedangkan pada saat daun merasa kelebihan air, maka stomata akan membuka. Jika tumbuhan hidup di daratan lembab, biasanya stomata hanya di permukaan bawah daun saja. Namun, bisa juga di permukaan atas daun dengan jumlah yang sangat banyak.